Kalau kita kaji dalam pendekatan tafsir dulu, maka Ibnu Jauziyah mengatakan dalam tafsirnya rahimahullahu taala, makna qadar itu bimakna ta'zim, azamah. Karena dibuka dengan inna tadi menunjukkan azamah. Di bahasa Arab itu begini, Pak. Kalau ditanya misalnya kamu qadruka, itu kan? Itu bimakna azamuka. Kapan berapa nilaimu, berapa keagunganmu. Jadi ketika disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar, ingin memberikan kesan dengan kata qadar ini adalah takaran kemuliaan keagungannya. Saking agungnya digunakan kata qadar, bukan kata azamah lagi, untuk memberikan kesan keagungan ini hanya bisa dirasakan sesuai dengan ukuran-ukuran kita untuk bisa meraihnya. Itu gambaran awal secara tafsir. Kemudian dalam konteks pencarian ini, maka beliau merinci dari keterangan tadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan penjelasan kepada kita setelah mengetahui kadarnya, setelah mengetahui kemuliaannya, maka diminta kita untuk serius mendapatinya. Di antaranya pencapaian itu bisa dilihat dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengutus sahabat Muadz, ya, juga mengutus beberapa yang lainnya, memberikan kesan kepada kita semua tentang pentingnya amalan ini. Apa wasiat Nabi untuk memberikan gambaran pada kita mendapati malam Al-Qadar ini? Yang pertama kata Nabi, hei, ukurlah amalanmu dengan keikhlasanmu, bukan besar dan kecilnya amalmu. Keikhlasanmu bukan besar dan kecilnya amalmu. Maka ukuran standar ini dikembalikan parameternya atau ukurannya pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau di topik pertama kitab Bad'ul Wahyi, nomor hadis yang pertama, riwayat yang tersambung dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai." Maka ini jadi standar. Inilah yang akan jadi ukuran kesuksesan Ramadan kita untuk mengantarkan kita pada malam Al-Qadar. Jadi yang dilihatnya bukan banyaknya rakaat tarawih atau sedikitnya, banyaknya bacaan Quran atau sedikitnya, untuk merasakan dapatnya malam Al-Qadar itu, maka bagaimana kita mendapatkan ikhlas, ukuran ikhlas amal sampai setidaknya pada malam kita akan menikmati akhir-akhir Ramadan. Maka di akhir, setelah dapat keikhlasan ini, merasakan kenikmatan ibadah, kenikmatan inilah yang digunakan untuk meraba-raba datangnya Ramadan. Di poinnya begini, kalau kita nggak sampai ke level ini, untuk merabanya susah. Kata Nabi kan iltamisuha, raba-rabalah datangnya Ramadan, malam Al-Qadar ini di penghujung-penghujung Ramadan. Nah sekarang kita pengen meraba, apa yang kita gunakan untuk meraba datangnya Al-Qadar ini? Maka faktor yang pertama, hadirnya keikhlasan amalan sampai kita menikmati ibadah, sehingga mampu membedakan setiap malam itu dengan hadirnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, tadi kan bagian pertama sudah dapat ya. Kalau ingin meraih malam Al-Qadar, maka ukuran pertama, kita harus bisa merasakan nikmat Allah di setiap malam-malam Ramadan itu. Sehingga dari situ punya feeling, punya rasa, oh malam ini beda nih. Lain ini dibandingkan malam yang lainnya. Nah untuk mendapatkan feeling itu, rasa itu, pertama hadirkan keikhlasan dulu. Dengan benarnya niat. Jadi kalau belum dapat merasakan kenikmatan, taraweh biasa-biasa saja, rasanya nggak ada perbedaan. Nah itu untuk merasakan datangnya malam Al-Qadar nggak mudah. Maka dari itu, setelah mendapatkan rasa ini, yang dihasilkan keikhlasan tadi, coba ikhlaskan lagi sehingga punya rasa berbeda, maka mulailah kemudian dengan ikhtiar menikmati sholat malamnya. Maka beliau mengutip salah satu hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, melengkapi yang pertama tadi, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabus Shaum tentang Fadlus Shaum. Beliau mengatakan, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Jadi di situ ada clue-nya Pak Bu. Siapa yang menunaikan sholat bersamaan dengan malam Al-Qadar, dilakukan dengan keimanan, keikhlasan untuk mengevaluasi dirinya, maka ada potensi diampuni ia dari semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya. Lihat clue-nya di situ. Ikhlas. Jadi ada feel di situ. Begitu feel-nya dapat, sholat. Maka ikhtiarnya menjemput dengan ibadah berupa sholat diantaranya. Cara untuk merasakan datangnya sensasi malam itu diawali dengan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian terpenting yang harus kita catat karena boleh jadi tidak kita dapati di pertemuan-pertemuan yang lainnya. Kalau sudah berusaha kita membenarkan niat, mengikhlaskan hati kita, ya, tolong dicatat nih adik-adik, jangan ngobrol ya. Yang di depan nih yang ngantuk gerak-gerakan dulu. Ya, nah teman-teman yang tersambung dengan kita di luar semuanya fokus. Ya, jadi kalau di sini tidak fokus, boleh pulang.
ya, karena kasihan yang mau datang juga punya kesempatan, dan kita sekarang tersambung dengan teman-teman yang ingin belajar dengan baik, supaya kalau nanti ngobrol Ustadz yang terjemahkan juga menjadi terganggu, gitu kan? Nah, musyrifnya ditemani ya, dilihat, kalau tidak musyrifnya yang pulang. Baik, dilanjutkan. Maka setelah punya keikhlasan, punya semangat, maka berupayalah untuk bisa menempatkan keikhlasan niat itu dengan amal yang benar. Beliau tadi mengutip satu kisah yang disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, tersambung sanadnya nanti pada sahabat mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, bahwa ada seorang begini. Bapak Ibu, ini penting sekali. Dia ibadah itu rajin sampai 7 bulan. Sampai masuk keluar masjid, tapi motivasinya supaya mendapatkan penilaian dari orang agar disebut ahli ibadah. Disebut ahli ibadah. Jadi begitu setelah 7 bulan tidak mendapatkan rasa apapun dari ibadahnya, hampa aja. Dan tidak ada yang menyebutnya sebagai ahli ibadah, kecuali kecil aja gitu. Nah, ketika tidak merasakan itu, dia melihat ada yang salah pada dirinya. Sehingga dikonsultasikan keadaan itu, maka digambarkanlah ada yang tidak tepat. Maka ghayyir niyatak, ya, perbaiki niatmu, arahkan sepenuhnya untuk mendapatkan ridha Allah. Begitu kemudian niatnya dirubah, maka terasalah kenikmatan ibadah itu tanpa mengharapkan ada orang menyebutnya sebagai ahli ibadah lagi. Maka dari situ terjadi perubahan pada dirinya. Ibadahnya semakin nikmat, semakin enak, semakin baik. Maka Imam Hasan Al-Basri memberikan komentarnya. Maka sungguh rahmat Allah telah diberikan kepadamu karena engkau mampu merubah niat tadi dari yang mulanya ingin disebut oleh orang sebagai ahli ibadah, sekarang berubah menjadi orang yang sangat menikmati ibadahnya. Maka kalau kita ingin berpotensi mendapatkan malam Al-Qadar, beliau tadi meneruskan, berupayalah menikmati ibadah kita supaya ingin dinilai Allah. Jangan karena ikut taraweh karena banyak orang, karena merasa imamnya bagus. Mulai sekarang coba cek, tadi malam ke-22, ada perbedaan nggak? Sudah merasa belum ibadah kita diniatkan karena Allah? Atau karena orangnya banyak? Atau karena imamnya bagus? Atau karena di masjid tertentu? Kalau masih seperti itu, nanti feel untuk merasakan malam Al-Qadarnya tidak mudah. Nah, untuk itulah beliau memberikan nasihat, jalan terbaik, langkah pertama untuk merasakan malam Al-Qadar adalah awali dengan merubah niat kita menjadi lebih baik, sehingga merasakan kenikmatan ibadah yang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi di akhir penyampaian beliau tadi ini, menekankan 2 hal lagi. Setelah niatnya ikhlas, yang kedua, ini tidak kalah penting, tentukan target. Saya ulangi, tentukan target. Targetnya apa nih yang direncanakan? Programnya apa yang ingin disertakan? Misal 10 terakhir ini, kita ingin mengejar malam Al-Qadar. Kan malam tuh, malamnya ada kegiatan apa? Ada agenda apa? Tadi beliau berikan contoh saat kami ke Mesir, ya, kita membawa agenda yang tertib. Saat pulang dari Mesir pun, ini para syekh-syekh ini mau datang, kita berikan agenda yang runtut, sehingga programnya jelas. Mau kemana, apa yang mau dikerjakan. Nah, dengan jelasnya itu, tujuannya tercapai, targetnya jelas, dan segala yang dikerjakan itu punya manfaat yang terukur. Nah, dengan cara memahami dan logika yang sama, coba kita tempatkan untuk memburu malam Al-Qadar. Target tiap malamnya apa nih, Pak? Ya kan? Kemudian beliau tadi contohkan misalnya dengan pendekatan yang ketiga. Ketika beliau memberikan gambaran target, diberikanlah gambaran-gambaran amalan. Sebagai contoh, baca Qur'annya ada nggak setiap malamnya? Kalau ada, mau berapa ayat? Mau berapa halaman? Berapa lembar? Kalau sholat, apa yang mau dikerjakan sholatnya? Berapa rakaat dikerjakan? Maka dimotivasilah kemudian oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, didokumentasikan oleh Imam Al-Bukhari pada topik nomor 32, Fadlul Lailatul Qadar, ya, subtopik yang pertama dalam hadis yang tersambung pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala alaihi al-ashru, kalau sudah sampai masuk 10 awal akhir pertama Ramadan, masuk akhir 10 Ramadan, maka syadda mi'zarahu. Beliau kemudian mengetatkan sarungnya, ayat tazalan nisa. Beliau pamit pada keluarganya dulu. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan penafsiran bahwa saking mulianya beliau ingin fokus itu sampai agendanya disiapkan. Keluarga simpan dulu, saya ingin berburu malam Al-Qadar dulu. Kemudian yang kedua, ahya lailahu, malamnya dihidupkan, ada program. Ya, ada program untuk ngajinya, untuk bacanya, untuk sholatnya. Wa aiqadha ahlahu, setelah itu mulai menebarkan kebaikannya tidak untuk sendiri. Jadi kalau bapak punya rasa, Pak, rasanya kok ini malamnya beda gitu ya. Nah, kasih tahu keluarganya. Ya, bangunkan istrinya, bangunkan anaknya, berikan kabar gembira ini, karena boleh jadi yang merasakan itu tidak harus semuanya. Mungkin sebagian punya feel itu, itulah yang kemudian kita tebarkan untuk merasakan kenikmatannya. Bagian terakhir ini ada yang penting nih Pak, Bu. Ini jarang dibahas nih. Saya kira ini jadi catatan utama. Yang selanjutnya, hadirkan sikap pemaaf. Hadirkan sikap pemaaf.
untuk melapangkan hati kita dari segala masalah dan melembutkan keadaan kita untuk menangkap sinyal malam Al-Qadar. Dalam satu hadis yang tersambung ini, sanadnya pada sahabat utama Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, disampaikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang yang berselisih, Pak. Ya. Dan bertepatan dengan malam Ramadan. Maka apa yang dihukumi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perselisihan ini karena hatinya tidak bersih, maka diangkatlah kemuliaan malam Al-Qadar dari keduanya. Maksud diangkat itu, dia tidak mendapatkan peluang untuk meraih itu. Ya, karena hati yang nggak bersih, rasanya nggak dapat, jadi seakan-akan ibadahnya hambar saja. Ya, maka dari itulah kemudian dengan sifat pemaaf ini masing-masing punya keutamaannya. Tadi beliau contohkan dalam puasa ada keutamaannya. Ya, as-siyamu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku, aku yang memberikan kadar, itu keutamaannya. Yang kedua, sabar. Allah memberikan pahala sabar dengan keutamaan yang tinggi, bi ghairi hisab, tanpa batasan. Ya, innama yuwaffas sabiruna bi ghairi hisab. Diberikan orang-orang sabar itu pahala tanpa batasan gitu ya, saking mahalnya sabar. Nah, maaf juga demikian. Maaf itu mahal sekali. Saking mahal maaf itu, orang-orang berselisih tanpa adanya rasa pemaaf, itu saking mahal harga maaf, malam Al-Qadar sampai nggak dapat. Itu gambarannya yang disebutkan demikian. Maka setelah disebutkan tadi, niatnya bersih, husnul niyah. Kemudian yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, kita berusaha dengan menjemput amalan, memetakkan kegiatan dengan program. Yang keempat, dari program itu diruntutkan kegiatan-kegiatan secara detail. Yang kelima, dilapangkan hati bila ada masalah, sehingga kita lebih mudah menikmati ibadah. Lalu ditutuplah dengan Al-Quran surah Al-Ankabut, surah ke-29, di ayat ke-69, ayat yang terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi beliau mengatakan, menafsirkan dari ayat ini, ayo sungguh-sungguh serius. Karena ketika kita sungguh-sungguh, walladzina jahadu fina, kalau orang-orang mulai serius, mulai sungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana, kita akan tunjukkan, kata Allah, jalan-jalan terbaik yang kami siapkan. Jadi di antara jalan kebaikan yang terbaik itu malam Al-Qadar. Kalau pengennya serius, sungguh-sungguh, maka sungguh bagi orang yang demikian, Allah itu Maha membalas dengan nilai-nilai kebaikan yang tinggi. Barakallahu li Syekh Adil ala hadhihi